Ouch. Hai, aku Agiska Fatihatul Anamnya. Aku akan mempraktekkan video tentang teknik konseling menggunakan teori REBT dengan permasalahan perempuan yang kurang merasa percaya diri terhadap dirinya sendiri karena omongan dari orang lain. Dan aku berperan sebagai konselor. Halo, selamat siang. Di sini saya Lutfia Nurul Deti. Saya berperan sebagai konseling. Terima kasih. Halo kakak, selamat datang. Ada yang bisa lihat bantu? Duduk dulu kakak. Selamat siang. Jadi begini kak, akhir-akhir ini saya sering merasa sedih dan marah pada diri sendiri. Saya merasa bahwa saya tidak cukup baik, apalagi saat dibandingkan dengan orang lain. Sedih itu kan termasuk emosi ya kakak ya. Mungkin ada peristiwa kejadian itu yang mempengaruhi emosi dalam diri kakak. Kakak bisa ceritakan? Saya sering dibandingkan dengan perempuan lain, bahwa mereka lebih berhasil, lebih pintar, bahkan lebih dari segi fisik. Nah, ketika kakak dibandingkan tuh apa yang muncul dalam pikiran kakaknya? Kalau saya merasa bahwa saat saya dibandingkan, saya itu berarti gagal dan saya tidak berharga. Saya merasa seperti itu. Setelah kakak yang merasa gagal, merasa tidak berharga itu adakah dampaknya dalam kehidupan nyata gitu kakak? Saya jadi sedih, sering menangis, sering membunuh diri, sering melamun di mana aja, dan pikiran kosong, wajah juga muram. Jadi sering bilang orang wajahku tuh lebih kusam, lebih suntuk. Apakah masuk akal kak? Hanya karena omongan orang lain tuh kakaknya sampai bikinnya kata kakaknya aura wajahnya tuh jadi turun, untuk suram, bikin bad mood seharian. Apakah masuk akal hanya karena omongan orang lain yang tidak berguna sebenarnya tuh kayak gitu? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya nggak ada kontribusi dari ucapan orang lain di hidupku, tapi tapi saya sering memasukkannya ke dalam hati. Tapi saya menyadari bahwa semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Berarti kan sama aja kakaknya itu merasa gak berharga. Lantas adakah bukti bahwa kakaknya ini tidak berharga? Enggak sih, sebenarnya saya tuh banyak menguasai hal, tapi saya sering mengabaikan itu. Nah kak, jadi ya setiap orang kan tadi kakaknya sudah bilang bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan kita hidup itu gak harus untuk memenuhi standar orang lain. Jadi yang lebih berhak atas diri kita itu ya diri kita sendiri. Seperti itu. Saya merasa lebih lega setelah mengatakan ini kepada kakak daripada saya memendamnya sendiri. Aduh, stres kak, pusing. Iya kak, jadi sebenarnya tuh yang lebih mempengaruhi di hidup kita itu pikiran kita sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya sih Allah apa jadi yang hambanya, atau bahasa Indonesia tuh Allah sangat hambanya. Jadi semakin kita berpikir positif itu maka kehidupan kita insya Allah akan ikut membaik. Jadi semua itu tergantung pola pikir dan keyakinan yang ada di dalam diri kita kakak. Jadi gitu ya kak. Oke kak, terima kasih ya. Setelah curhat, setelah obrolan ini saya jadi lebih memahami bahwa apa yang terjadi dalam hidup itu sebenarnya hanya ada di pikiran saya sendiri. Saya akan belajar untuk mengelola emosi saya ya kak. Siap. Terus ada yang kayak dilatih itu apa, dilatih pemimpinnya tentang kayak gitu aja biar kakaknya lebih semangat lagi buat jalan hari dan nggak ngedengerin omongan-omongan kalian. Oke kak, biar aku nggak ada niatan bunuh diri lagi ya. Iya, jangan berdiri ya, udah baik kakak. Oke kak, terima kasih ya kak. Iya.